Adapun kedudukan hukumnya, bagaimana ini dengan Isa lewat ini? Apakah ini menyalahi daripada ajaran Rasulullah ataukah tidak? Maka ketika ditanya begitu, jawabannya 100% tidak. Kenapa begitu? Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad ini murid daripada Imam Syafi'i radhiyallahu an. Hafal hadis Imam Ahmad 1 juta hadis sanadan wa matnan. Dengan ibadah beliau setiap malamnya dari umur 8 tahun sampai umur 80 tahun belum pernah berhenti sholat malam 300 rakaat. Dari umur 8 tahun sampai umur 80. Namun udah 80 beliau lemah, maka kemudian beliau hanya 150 rakaat sampai meninggal dunia. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi itu punya namanya murid-murid samping Masjid Nabawi, namanya Ashabus Suffah. Raisuhum, pimpinannya Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini namanya pimpinan Ashabus Suffah. Maka hadisnya paling banyak 5.374 hadis yang disampaikan kepada umat oleh Abu Hurairah. Salah satunya kata Abu Hurairah, kami ini makan gimana Nabi? Makan. Kalau Nabi ada makan berarti kami makan. Kalau Nabi enggak ada makan maka kami juga tidak makan. Maka beberapa hari enggak ada makanan Nabi, maka dia pun juga enggak makan. Enggak makan. Itu Abu Hurairah. Maka kemudian ada yang bawain daging unta ke Masjid Nabawi. Kalau bahasa kita nasi kebuli namanya. Nasi kebuli, kebuli kambing gitu. Kalau ini kebuli unta. Dibawa ke masjid Rasulullah SAW. Bilal adzan, wong Isa. Bilal adzan, perut udah geruyukan. Pas makanan udah siap, lalu Bilal adzan karena waktu Isa udah masuk. Maka kata Abu Hurairah, aduh, Bilal ini adzan lagi, mana perut lapar. Nabi faham sama umat. Inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Maka kata Nabi, idza quddima idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Apabila datang waktu Isya dan makanan sudah siap, jangan sholat dulu, makan dulu. Masih mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Parah, lagi sholatnya aja yang diingat-ingat makan. Masih bagus, lagi makan ingat sholat. Gimana lagi sholatnya? Itu makanan dohir, disuruh didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana makanan batin? Begitu, lagi makanan dohir, kata Nabi, makan dulu. Gimana ini? Maka Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Seorang dokter mau operasi, udah dibedah perutnya si perempuan, bedah, dengar adzan Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau duluin Allah, sorry, saya mau sholat dulu. Ini dokter enggak benar dalam Islam. Mati nih orang, mati, udah dibeleh. Bukan begitu cara Anda mengamalkan Islam, bukan. Begitu juga sopir mobil di jalan tol, jor, dengar di samping petukangan tuh ada masjid, mau keluar petukangan, sampingnya itu hijau warnanya, Allah Akbar, Allah Akbar, ngik,
dengar adzan, gua sholat dulu, tabrakan mana-mana. Islam enggak begitu. Ntar gua sholat, kalau udah ketemu rest area mau jam 1. Itulah indahnya Islam. Maka yang disuruh awal waktu itu adalah yang kongres. Orang yang kongres itu disuruh awal waktu. Apa? Kongres kongko ora beres. Nongkrong aja di jalanan, ngaji kagak apa kagak. Yang ono yang diomelin awal waktu. Itu yang diomelin. Kalau yang ini mah udah niat, habis ngaji udah niat, belum sholat mati, udah dicatat husnul khotimah. Wong niatnya mau sholat, tuh begitu. Itulah Islam. Begitu. Maka dilihat yang bagian mana dan yang bagian mana. Itu ajarannya. Maka Imam Ahmad, waktu beliau mengajar, karena Imam Ahmad di muridnya banyak, sekali ngaji paling dikit 100.000 orang. Waktu wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal, 2,5 juta Kristen masuk Islam. Matinya doang tuh kiai, nggak pakai ceramah, matinya doang. 2,5 juta masuk Islam. Bisa dibuka dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Ali Baitin Nabil Mukhtar. Itu ada. Panjang dah kalau kami panjangin. Waktu beliau mengajar, lalu lekarnya diberesin. Maka kata Imam Ahmad, malladhi kunta ilai bi afdala mimmalladhi kunta fi. Tidaklah yang kau gulung tikar itu menuju kepadanya lebih tinggi dari apa yang kau sekarang sedang kerjakan. Maka kami biasanya kalau lagi ngaji ada orang putar-putar tasbih, pasti saya omelin. Begitu. Jangan. Ini lebih tinggi dari itu. Kenapa? Kata Muallim Syafi'i Adami, ono salat bisa sah dan tidaknya, diterima dan tidaknya berangkat dari majelis ilmu. Maka majelis ilmu dahulukan. Majelis ilmu dahulukan. Bila nyupir mobil aja di tengah tol, dahulukan keselamatan. Ntar sholatnya di rest area jam 12:30 nyampe. Apalagi dalam menuntut ilmu. Tapi ini landasan hukum. Adapun kalau mau diterapin di Al-Ma'ruf, kami mengikut. Apakah ngaji ini ditutup 6:30 atau bagaimana? Kami ikut. Bisa disampaikan sama kami oleh Ustadzuna atau Ustadz Jailani, kami mengikut. Kami juga kalau mau jujur, kami ini jam 8 kalau mau kami ceritain harus mulai Bismillahirrahmanirrahim di Pondok Pinang jam 8. Maka kalau habis sholat disediain nasi, kami tepok jidat, harus makan dulu. Enggak dihormati udah dimasakin. Tapi bagaimana? Kami harus ngebut naik motor. Itu bisa 100 lebih sama Opik. Apalagi kalau udah di tol 160. Kami jarang itu 100, itu jarang di tol. 140. Saking waktu kami tidak ada. Oleh karena itu, kami lebih girang kalau ditutup itu sebelum Isya. Artinya tinggal kita disepakati atau langsung musyawarah saja. Apakah kita sebelum Isya ini ditutup untuk pertemuan mendatang gitu. Kami ikut. Gimana Ustaz Jailani? Enggak, jangan. Kami enggak mau. Kita enakan ngaji itu musyawarah. Jangan. Itu namanya enggak musyawarah, otoriter. Jangan. Kalau kemudian kita tutup sebelum Isya, artinya nih kita bersepakat umpamanya tanggal 8 harus kita tutup, kami upayakan tutup setengah 8. Artinya ketika belum ada pertanyaan ya kita harus konsekuen, harus tutup tanggal 8. Itu aja. Kami harus ikut dengan aturan yang disusun oleh Bapak dan Ibu waktu awal pertemuan. Maka mau tidak mau kami disuruh ngurus 45 menit, kami 45 menit. Lalu tanya jawab, kami ikut. Maka karena itu terserah, kalau mau nanti pertemuan mendatang ini ditutup, barangkali sekarang enggak, minta izin sampaikan ke pengurus untuk disampaikan kepada kami.
kalau sekarang tidak berani untuk menyampaikan, karena ini penting untuk kami juga ketenangan di dalam memberikan paparan materi, sebab kami tidak mau menutup kalau di tengah, biasanya begitu, supaya bacanya apa sebaris, apa setengah baris, mengukur waktu yang ada. Kurang lebih demikian. Nanti disampaikan saja kepada kami supaya kitanya sama-sama enak begitu di dalam mengaji ini. Kalau kami sih pengennya lebih cepat lebih bagus. Cuman kalau cepat doang gak paham kan kasihan gitu. Belajar capek-capek, ada yang tinggalnya di Ciledug nih ngaji, ada yang tinggalnya di Pasar Minggu nih yang ngaji begitu, ada yang tinggalnya di Cidodol, saya lihatin ini dari muka-mukanya macam-macam, ada yang tinggalnya di Bintaro sektor 2, ini macam-macam nih yang hadir ngaji nih. Makanya kami berupaya harus mengakomodir keinginan semuanya. Ala kulli hal, gimana baiknya nanti pertemuan mendatang disampaikan, boleh sebelum taklim atau habis ini juga boleh kepada pengurus taklim. Jangan sungkan dan jangan takut supaya taklim ini berjalan dengan baik. Kemudian kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah dari Bang Ari 100.000 rupiah. Ini KSP dari Geprek Bunda Ratu 400.000 rupiah. Pahalanya untuk almarhum Asmat bin Haji Usman, almarhumah Robiah binti Ahmad, almarhum Suhaimi bin Abdul Hamid, almarhumah Khairiyah binti Abdul Khair. Mudah-mudahan infak-infaknya hamba-hamba Allah ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang barakah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, dan dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Almarhum almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah.